Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kristi dengan NIM 12020070037 dari kelas 4B. Di sini saya akan mencoba menyampaikan video pembelajaran tentang hukum Newton. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada siswa-siswi, pada pertemuan kali ini saya tidak dapat menghadiri pembelajaran di kelas karena saya ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga saya akan tetap menyampaikan materinya hanya saja lewat video pembelajaran ini. Mohon disimak dengan baik ya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum Newton. Nah, sebelum memasuki materinya, di sini terdapat KD dan IPK atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu KD dan IPK-nya. Nah, pada materi hukum Newton ini, kompetensi dasarnya itu diambil dari KD Fisika 3.7 kelas 10, yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk IPK-nya sendiri, yang pertama itu siswa harus mampu untuk menjelaskan bunyi hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Yang kedua, siswa harus mampu untuk menganalisis konsep dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan 3 Newton. Dan yang ketiga itu siswa harus mampu mengetahui contoh dari hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu materi hukum Newton. Hukum Newton itu terdapat 3 hukum, yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, sebelumnya apa sih hukum Newton itu? Jadi, hukum Newton atau hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini tuh menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini tuh dikemukakan oleh Sir Isaac Newton dan dirangkum dalam bukunya yang berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica yang terbit pada 5 Juli 1687. Nah, itulah penjelasan hukum Newton itu sendiri. Selanjutnya mengenai ketiga hukum Newton. Ketiga hukum Newton ini tuh konsepnya berbeda-beda. Yuk simak baik-baik ya. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya, diam atau bergerak, inilah yang disebut sebagai kelembaman atau inersia kemalasan. Hukum ini tuh berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak itu akan terus bergerak dengan kecepatannya yang tetap. Rumus yang digunakan pada hukum 1 Newton itu ialah sigma F sama dengan 0, atau jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, untuk memahami rumus yang digunakan pada hukum Newton itu, kita harus melihat contohnya terlebih dahulu untuk memahaminya ya. Nah, contoh hukum 1 Newton ini dapat kita lihat di sini terdapat 3 gambar. Nah, untuk gambar yang pertama tuh terdapat gambar mula-mula mobil dan orang dalam keadaan diam. Untuk gambar kedua terdapat gambar yang tiba-tiba mobil itu berjalan maju sehingga membuat badan orang yang ada di dalamnya itu akan mendapat gaya dorong ke belakang. Nah, coba kita lihat pergerakannya. Nah, itulah pergerakan contoh dari gambar kedua pada hukum 1 Newton. Untuk gambar ketiga, terdapat gambar yang tiba-tiba mobil itu mengerem mendadak
sehingga membuat badan orang yang ada di dalamnya itu mengalami gaya dorong ke depan. Coba kita lihat pergerakannya. Nah, itulah pergerakan contoh yang dapat kita lihat dari hukum 1 Newton ini. Jadi contohnya itu tuh sesuai dengan bunyinya hukum 1 Newton tersebut, yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, selanjutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini tuh berbunyi, percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Untuk rumus yang digunakan pada hukum 2 Newton itu ialah A sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M dikali A. A di sini sebagai percepatan dengan satuan M per S kuadrat. Sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton, dan M di sini adalah massa dengan satuan kilogram. Nih, kita lihat contoh hukum 2 Newton pada analisis gaya. Jadi di sini tuh terdapat 2 gambar. Yang pertama tuh gambar gerobak didorong dengan 1 orang, dan 1 orang tersebut tuh dianggap sebagai gayanya dengan gerobak yang dianggap konstan. Dan terdapat gambar gerobak didorong dengan 2 orang, dan 2 orang tersebut tuh dianggap sebagai gayanya dengan gerobak yang dianggap konstan. Nih, kita lihat pergerakannya bagaimana. Nah, dapat kita lihat kan percepatannya, bahwa semakin besar gaya yang kita berikan, maka akan semakin besar pula percepatannya. Selanjutnya ada contoh hukum 2 Newton pada analisis massanya. Jadi di sini itu terdapat 2 gambar. Nah, gambar yang pertama tuh seseorang mendorong gerobak dengan massa gerobak yang dianggap 0 dengan gaya yang konstan, yaitu dengan 1 orang. Dan terdapat gambar seseorang mendorong gerobak dengan massa gerobak yang kita anggap 10 kg dengan gaya yang konstan, yaitu 1 orang. Coba kita lihat pergerakannya ya. Nah, dapat kita lihat kan percepatannya, bahwa semakin besar massa yang kita berikan tuh akan membuat percepatannya itu semakin kecil. Selanjutnya ada hukum 3 Newton. Nah, hukum ini tuh menyatakan jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua ini akan mengerjakan juga gaya pada benda pertama, yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Bunyi hukum 3 Newton itu sendiri ialah jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya juga pada benda A, yang besarnya sama tetapi arahnya itu berlawanan. Selanjutnya rumus yang digunakan pada hukum 3 Newton itu ialah F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besar aksi sama dengan besar reaksi. Nah, untuk tanda negatif itu menunjukkan arah aksi berlawanan dengan arah reaksi. Selanjutnya contoh hukum 3 Newton. Nah, terdapat gambar yang menjelaskan dari konsep hukum 3 Newton tersebut, ialah pada saat dribbling bola basket, yaitu bola basket akan terus bergerak atau berputar jika digiring, dan pada saat bola itu ditangkap, maka otomatis bola akan berhenti bergerak atau berputar. Nah, oleh karena itu, untuk mempertahankan kekekalan sebuah bola basket, seorang atlet itu harus mampu menguasai bola. Nah, dapat kita lihat pergerakan pada saat dribbling bola basket. Jadi, orang tersebut tuh dianggap sebagai aksinya,
dan bola tersebut itu hasil dari aksi atau reaksinya. Jadi konsep tersebut tuh sesuai dengan bunyi dari hukum 3 Newton, yaitu jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya juga pada benda A, yang besarnya sama tetapi arahnya itu berlawanan. Di sini juga saya menyantumkan video animasi tentang hukum Newton. Mari kita simak dengan baik. Sir Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan berpengaruh sepanjang masa. Dia menyusun 3 hukum tentang gerak. Hukum Newton yang pertama berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Benda yang akan tetap diam atau terus bergerak kecuali adanya gaya dari luar yang mempengaruhi. Hukum Newton yang kedua berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Newton memberikan sedikit gaya dorong hingga percepatan batu habis sedikit. Sementara itu, kuda memberikan gaya yang lebih besar sehingga percepatannya juga besar. Oleh karenanya, usaha berbanding lurus dengan akselerasi. Semakin besar usaha, maka semakin besar akselerasinya. Begitupun sebaliknya. Hukum Newton yang ketiga berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Ketika duduk di kursi, tubuh akan memberikan gaya ke bawah pada kursi. Kursi juga memberikan gaya ke atas pada tubuh. Jika kursi tidak memberikan gaya yang sama, kursi akan rusak dan kita tidak bisa duduk di kursi. Nah, jadi dapat dipahami kan bagaimana saja konsep-konsep dari ketiga hukum Newton tersebut. Nah, perlu diingat, pada hukum 1 Newton itu jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Pada hukum 2 Newton, gaya berbanding lurus terhadap percepatannya dan massa akan berbanding terbalik dengan percepatannya. Dan pada hukum 3 Newton, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B tersebut akan mengerjakan juga gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya itu berlawanan. Baik, sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Saya harap siswa-siswi semua dapat memahami materi hukum Newton ini. Dan saya harap siswa-siswi dapat mencapai IPK yang sudah di awal tadi saya jelaskan, yaitu dapat menjelaskan bunyi dari ketiga hukum Newton tersebut, dapat menganalisis konsep-konsepnya, dan dapat mengetahui contoh dari ketiga hukum Newton tersebut. Terima kasih atas kehadirannya untuk menonton video pembelajaran ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya dan tetap jaga semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.